Halo semua, Hamam di sini. Hari ini aku baru selesai lari. Tadi lari 25 menit, lari pelan-pelan aja, jogging. Hari ini aku akan menceritakan bagaimana aku sama sekali tidak olahraga di tahun 2022 dan berhasil menyelesaikan half marathon 21 kilometer di tahun 2023. Seperti apa? Langsung saja. Oke, yang baru di sini, perkenalkan namaku Hamam. Di sini aku biasanya membahas tentang Excel dan juga audit. Hari ini aku membahas hal yang lain lagi, yaitu bagaimana aku lari half marathon di tahun 2023. Padahal tahun sebelumnya sama sekali tidak olahraga. Oke, yang pertama itu adalah sadar bahwa aku sama sekali tidak olahraga di tahun 2022. Hal ini penting karena waktu itu 2023 dan aku berpikir, 2022 kayaknya sama sekali nggak olahraga ya gitu. Dan seperti kita ketahui, pendapat umum bahwa olahraga itu baik untuk kesehatan. Kalau tahun 2021 atau 2020 mungkin masih ada alasan, waktu itu sedang pandemi, sedang COVID, sehingga kita memang harus lebih banyak menghindari kerumunan, seperti itu. Nah, tapi 2022 itu sudah tidak pandemi lagi. Nah, pertanyaan itu jadiin aku, ya udahlah, 2023 ini aku mau olahraga. Jadi yang pertama adalah itu, mulai dengan tujuan yang sederhana. Tujuanku sederhana saja, 2023 pengen olahraga. Nah, bagaimana supaya olahraga? Nah, ini adalah poin kedua, yaitu mencari motivasi agar olahraga ini bisa terjadi. Karena kalau aku sendiri, itu pekerjaan itu menyita lumayan banyak waktu. Dan kalian yang nonton channelku, aku yakin serupa, yaitu kemungkinan besar tidak punya waktu untuk olahraga. Nah, jadi bagaimana caraku agar olahraga? Akhirnya aku mencari-cari alternatif. Dan alternatif yang menurutku tepat untukku, pas untukku adalah ikut event lari, event running. Nah, event running ini kenapa tepat untukku? Karena satu, dia relatif mudah dicari. Event running ada banyak. Dan yang kedua, aku punya teman yang memang sudah rutin ikut event lari. Jadi itu yang aku lakukan, menghubungi temanku, nanya, kapan ya ada event lari, aku pengen coba daftar gitu. Nah, dikasih tahu, oke, ada event lari tanggal sekian. Oke, ya udah. Balik ke yang pertama tadi, kan tujuanku sederhana, agar aku olahraga di tahun 2023. Makanya ya udah daftar. Sudah daftar lari waktu itu Race Against Cancer di Semarang. Lokasinya dekat, biayanya cukup murah, dan jaraknya lumayan. Waktu itu 5K. Udah daftar, selesai. Pikiranku sederhana, kalau misalnya aku sudah daftar, meskipun aku tidak latihan, nanti kemungkinan besar aku tetap akan mengikuti kegiatan event lari tersebut. Sehingga paling tidak di event lari tersebut aku akan olahraga. Jadi karena tujuannya sederhana, pengen olahraga di tahun 2023, kalau sudah berhasil ikut event lari tersebut, maka ya udah, aku sudah berhasil olahraga, tujuan tercapai, finish. 2023 aku sudah olahraga. Tidak lagi berpikir, aduh masa setahun sama sekali tidak olahraga, seperti itu. Kenapa event ini menurutku pas buatku? Karena yang kedua adalah karena event ini diikuti oleh banyak orang, sehingga feel-nya itu menyenangkan. Akan ada kerumunan yang besar, kita akan lihat rame-rame gitu, dan lihat rame-rame itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi event itu sinonim dengan menyenangkan. Oleh karena itu peluangku cukup besar untuk nanti akan karena sudah mendaftar akan mengikuti event tersebut. Nah, berikutnya, karena sudah mendaftar event dan sama sekali tidak olahraga di tahun 2022, aku berpikir, ini bahaya nggak aku tiba-tiba langsung ikut event lari 5K, 5 km. Aku nggak tahu kemampuan lariku seperti apa. Nah,
Akhirnya karena seperti itu, ya udah deh, latihan itu sedikit. Ya udah, aku coba latihan 2 kali kalau tidak salah. Memang ternyata tidak olahraga, kemudian coba lari latihan itu, satu memang tidak menyenangkan, yang kedua badan, kaki terutama sakit. Jadi memang tidak terbiasa olahraga sehingga menyebabkan, rasanya itu tidak nyaman dan sakit. Nah, tapi karena sudah daftar event, tetap butuh latihan dong, jangan nanti semaput di jalan, jangan, seperti itu. Akhirnya ya udah latihan 2 atau, beberapa kali lah, aku, tidak ingat tepatnya. Nah, latihan event pertama berhasil, aku berhasil menyelesaikan 5 kilometer. Tentu saja tidak seluruhnya lari, banyak jalan kakinya dan it's fine karena, memang tujuannya adalah tadi, pernah olahraga dan jalan kaki pun itu masuk kategori olahraga. Dari event lari itu yang penting adalah selesai finish sebelum, cut off time, sebelum waktu yang diberikan habis. Sehingga nanti tetap dapat medali. Nah, medali ini penting karena rasanya mencapai sesuatu. Jadi, ada, fulfillment di situ, ada kepuasan tersendiri, sudah berhasil nyelesain ini, 5K. Nah, karena cara ini berhasil, akhirnya aku mencoba cari event lainnya. Aku cari, googling, mana kapan lagi ya ada event lagi, aku mau coba daftar lagi. Jadi, karena menyenangkan, itu fulfilling, akhirnya itu membawa, aku untuk mencari event berikutnya dan aku daftar lagi. Nah, siklusnya adalah siklus yang bagus gitu. Jadi, karena ada event, aku mendaftar. Karena ekspektasiku nanti di event itu paling tidak aku olahraga, aku berlari gitu. Nah, karena ikut event, aku harus preparation, harus persiapan sehingga, aku berolahraga sebelum event tersebut. Nah, kemudian karena setelah selesai event itu, rasanya menyenangkan, dapat medali finisher, kemudian, ketemu lihat keramaian dan itu menyenangkan, akhirnya, oh ya udah cari event berikutnya, daftar lagi. Jadi siklus, bagaimana agar lanjut olahraga. Nah, kemudian, ada satu lagi yang menurutku penting, bagaimana aku bisa, menyelesaikan half marathon di tahun 2023. Yaitu, aplikasi yang, membantu. Jadi, aku pakai aplikasi dari Huawei Health. Nah, itu kenapa aku suka, karena ternyata dia ada AI planning. Jadi, kita bisa menyiapkan rencana lari yang, ya disiapkan oleh AI gitu. Jadi, aku seperti hari ini, lari 35 menit, itu hanya menjalankan planning yang sudah disiapkan oleh aplikasi yang aku pakai. Kebetulan di aplikasi lari yang lain aku belum ketemu fitur yang sama sehingga ya aku masih tetap menggunakan Huawei Health seperti itu. Nah, di Huawei Health itu akhirnya aku ketemu itu, aku planning, oh ya, aku lanjutannya nanti lari kedua masih fun run itu sekitar 3 kilometer. Kemudian aku lanjut. Nah, aku lanjut daftar yang 10K. Nah, 10K ini pressure-nya lebih, berat karena, aduh, yang 5K aja aku begitu gitu. Lari hanya sebagian dari rutenya, banyak jalan kakinya, 10K aku bisa bertahan nggak ya? Nah, eee, menggunakan aplikasi tadi itu membantu sekali karena di situ aku, oh ya ada planning 10K, aku ikuti planning 10K aja. Aku kalau mengikuti planning ini berarti nanti aku siap 10K. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara mentalitas itu jadi pede karena, memiliki aplikasi yang membantu latihan. Nah, kenapa aku jadi, mengandalkan aplikasi ini, kenapa tidak ikut komunitas seperti itu? Karena, menggunakan aplikasi ini itu, ya aku tidak perlu, tidak perlu aku tidak perlu mengikuti ritme, latihan orang lain gitu. Karena aku sama sekali nggak olahraga gitu. Jadi aku tidak bisa, kemungkinan besar aku tidak akan sanggup mengikuti ritme latihan orang lain gitu. Oleh karena itu, dengan aplikasi yang, personalize untukku, ya ini ritme untukku gitu. Dan akhirnya aku mengikuti, jadwal yang diberikan oleh aplikasi itu. Meskipun beberapa kali skip.
karena memang tidak mudah. Misalnya latihan diberikan 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu gitu. Nah, itu aku suka larinya di pagi hari, tapi kadang-kadang kesibukan banyak, jadi tidak sempat untuk lari. Tapi skip 1 hari atau 2 hari tidak masalah, perencanaannya tetap berjalan. Akhirnya aku berhasil 10K dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, karena ketika aku lihat fotoku ketika finish, itu waduh, ternyata kemarin sampai se-epic ini ya waktu aku 10K. Nah, seperti itu. Nah, tapi aku orangnya kan suka kadang-kadang nggak bener. Nah, habis 10K aku langsung daftar half marathon gitu. Aku langsung daftar half marathon. Ya itu aku mengandalkan ada Huawei Health yang akan bantu aku merencanakan half marathon ini. Dan kalau memang tidak sanggup, aku nggak perlu malu, aku nggak harus mempertanggungjawabkan ke siapapun bahwa aku berhasil menyelesaikan half marathon. Tapi rewardnya besar. Kalau aku berhasil selesai half marathon, wah ini pencapaian terbesar sepanjang hidupku gitu kan. Akhirnya aku daftar half marathon. Aku daftar waktu itu cari-cari agak susah cari eventnya, karena ya antara lokasinya jauh atau sudah sold out, karena ternyata untuk membeli suatu slot event lari itu ada war-nya juga, ada tiket war-nya juga. Jadi bisa event lari yang sangat populer, misalnya Pocari Run, itu nggak sampai 1 minggu udah habis semua. Bahkan mungkin waktu itu nggak sampai 3 hari gitu. Jadi aku dapat waktu itu eventnya AUOR di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Udah aku daftar, aku ngikuti latihan yang disiapkan oleh Huawei Health. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan, mungkin nggak bisa disebut lari half marathon gitu ya, karena waktu itu energiku sudah habis masih ada sekitar 6 kilometer lebih. Jadi itu kan 21 kilo. Di kilometer pertama aku terbawa sama pelari yang lain sehingga ngebut. Jadi 1 kilo doang. Habis itu sudah ngos-ngosan, sudah jalan kaki untuk balikin posisi energi, lari lagi. Ada jalan kaki, lari lagi, seperti itu ritmeku sampai di kilometer ke 15. Nah, habis itu sudah bener-bener habis, energinya nggak bisa lari lagi, jalan kaki di 6 kilo terakhir. Jadi pace-nya turun drastis, enggak drastis sih, memang pace-ku juga nggak kenceng-kenceng juga. Tapi aku finish. Ya posisi hampir terakhir. Kalau aku lihat mungkin di belakangku tidak sampai 10 orang. But it's fine, I'm finished. Aku selesai half marathon. Dan aku senang berhasil menyelesaikan half marathon tersebut. Aku selesai 3 jam lebih. 3 jam, I don't know, 3 jam 10 menit atau berapa. Karena timer yang disediakan panitia error. Jadi catatan di sertifikat selesai half marathon itu 2 jam sekian gitu, tidak sampai 3 jam. Padahal realnya waktu itu aku 3 jam lebih. Bahkan ketika sudah sampai garis finish pun di jamku, di HP, di aplikasi yang aku pakai, itu menunjukkan aku belum selesai 21, berapa kilo. Aku akhirnya masih mondar-mandir lagi untuk nyelesain benar-benar tercapai half marathon sesuai persyaratan. Jadi begitu. Aku berhasil dari sama sekali tidak olahraga di tahun 2022 dan menyelesaikan half marathon di tahun 2023. Tahun ini 2024 aku berencana menyelesaikan maraton dengan metode yang sama, yaitu lumayan nekat. Daftar dulu, kita coba berlatih. Nanti kalau berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil pun kita stop Gojek, kita pulang. It's fine, nggak ada yang kasih judgement apa-apa. Oke. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Di sini, terima kasih.